Entah bagaimana sehabis ini respon dari Prof. Mahfud usai ditantang keras Hotman Paris. Hingga ini dirinya terindikasi melanggar hukum dan terjerat pasal ITE. Ini dia videonya, mari kita tonton bersama. Saran Hotman Paris kepada Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Kalau memang Anda peduli atas penegakan hukum di Indonesia, sebaiknya Anda dirikan seperti Hotman 911. Saya telah hampir 10 tahun memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada para pengais keadilan. Walaupun saya termasuk salah satu pengacara terkaya di Indonesia di kalangan pengacara. Sebelum dan pada saat krisis corona, bisa ratusan meter masyarakat pencari keadilan datang ke Kopi Toni. Sudah tidak terhitung banyaknya wanita korban pemerkosaan. Sesudah viral di Hotman 911, akhirnya kena tindak pelakunya. Sudah tidak terhitung jumlah orang yang meninggal karena korban penganiayaan di pesantren, terbongkar juga karena Hotman 911. Jadi sebaiknya Pak Mahfud MD segera bentuk lembaga bantuan hukum dan mulailah terjun agar benar-benar nama besarmu itu bermanfaat bagi rakyat. Saya yakin. Kira-kira sehabis melihat dari video Hotman Paris ini, akankah Prof. Mahfud menerima tantangan itu, menyambut positif atau gimana nih? Saya kira tantangan dari Hotman Paris ini ada baiknya daripada terus mengkritik, daripada terus prihatin atas hukum yang katanya serba tidak sempurna, serba salah, dan serba ini itu seharusnya seperti ini. Mending alangkah baiknya mendirikan yayasan yang seperti ini. Jadi para masyarakat datang mendatangi ke Prof. Mahfud mengais keadilan. Lalu Prof. Mahfud bermanfaat bagi masyarakat kecil atau rakyat bawah. Seperti yang dilakukan, yang sudah dimulai oleh Hotman Paris, sang pengacara kondang, seperti yang dia ceritakan di dalam video ini tadi, di mana di masa yang lalu itu katanya sampai ratusan meter itu mengantri di Kopi Joni mengais keadilan. Sehingga bahkan dalam pemaparan Hotman Paris ini banyak kasus-kasus besar. Kasus-kasus usai diviralin atau usai mengadu ke Hotman Paris ini langsung mendapat keadilan. Lalu mengenai Prof. Mahfud yang terancam pidana melanggar pasal UU ITE, ini dia kita lansir dari monitor.co.id yang diberi judul Prof. Romli ingatkan Mahfud MD bukan ahli hukum pidana, bisa terancam pasal fitnah dan UU ITE. Mari kita baca bersama isi beritanya. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran atau UNPAD, Prof. Romli Atmasasmita menilai bahwa mantan Menko Polhukam Mahfud MD bisa dikenakan pasal 310 dan pasal 311 KUHP tahun 1946 tentang fitnah dan pasal 433 UU KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar 750 juta rupiah. Wow, banyak sekali nih dendanya. Hal itu disampaikan Romli saat menanggapi pernyataan atau tuduhan Mahfud MD terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut turut serta melakukan korupsi jika mengampuni para koruptor. Selain pasal di dalam KUHP, Romli menyebutkan Mahfud MD juga bisa dijerat pasal 45 ayat 4 UU nomor 1 tahun 2024 tentang pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Lebih lanjut lagi, Romli mengungkapkan bahwa Mahfud MD bukanlah seorang ahli atau profesor dalam hukum pidana. Sehingga menurut Romli bisa dimaklumi jika seorang Mahfud MD tuna dalam masalah pidana.
Kesalahan dia, Mahfud MD, satu-satunya adalah tidak mau bertanya pada ahli sebelum menuduh Presiden turut serta melakukan tipikor junto pasal 55 KUHP. Bahkan pernyataan Mahfud bisa kena pasal 45 UU ITE. Ungkapnya kepada wartawan di Jakarta pada 31 Desember 2024 yang lalu. Wah, ini ada dua pembahasannya di mana Hotman Paris menantang Mahfud MD untuk mendirikan yayasan bagi para rakyat yang mengais keadilan daripada cuma bisa memprihatinkan, cuma mengatakan wah ini hukum di negeri ini tidak benar, padahal dia ini bisa sebenarnya melakukan tindakan-tindakan yang membantu masyarakat. Kemudian mengenai dirinya yang bisa saja terindikasi kena pidana dan melanggar UU ITE. Jadi ini gimana nih menurut kawan-kawan atas apa yang barusan kita bahas ini? Mahfud MD yang dua-duanya ditantang sama Hotman Paris, kemudian ini dia terindikasi melanggar hukum atau terjerat pasal UU ITE. Silakan tuliskan tanggapan kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramekan bersama.